Saya Prasetyo Darmawan Sumba bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Baik, saat ini kami sedang berada di Posko COVID-19 Crisis Center bertempat di Jambura Universitas Negeri Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai pusat informasi seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Pertama-tama saya ucapkan kami keluarga besar Universitas Negeri Gorontalo mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19 dan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Menarik sekali pembahasan pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita menjaga imun tubuh kita agar terhindar dari COVID-19 ini. Saat ini kami sudah bersama narasumber. Selamat sore Bapak Dr. Ivan Firnanda Amu, MKes SPPD. Ya, selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Selamat sore Ibu Dr. Laksmin Kadir MKes. Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Tentunya teman-teman di rumah di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, tentunya kita harus menjaga imun tubuh kita dan terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dalam melakukan segala aktivitas tentunya jangan lupa kita harus menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan kuman ataupun bakteri dalam tangan kita. Sebelumnya ini kita menggunakan hand sanitizer dulu ya. Oke, silakan digunakan dulu ya. Ini bisa digunakan. Dan buat teman-teman di rumah juga, jangan lupa kalau misalnya keluar tetap menjaga jarak, tetap melakukan physical distancing, dan terus patuhi protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Materi kita pada sore hari ini mengenai bagaimana menjaga imun tubuh di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Ivan dulu. Ya. Sebenarnya bagaimana sih reaksi tubuh kita menghadapi virus corona ini? Apakah virus corona ini akan terinfeksi ketika kita sedang baik-baik saja, atau ini akan terinfeksi apabila kita imunnya sedang di bawah gitu? Oke. Jadi terima kasih. Jadi selamat sore para pemirsa UNG TV. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang peningkatan sistem imun terhadap COVID. Jadi sekedar introduction. Jadi untuk COVID itu sendiri dilaporkan pertama kali di Wuhan tanggal 16 Desember 2019. Jadi ada pasien masuk di rumah sakit di Wuhan, kemudian pada tanggal 31 Desember itu baru dilaporkan bahwa ada satu infeksi atau biasa kita bilang pneumonia itu yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi ada pneumonia jenis baru yang tidak diketahui penyebabnya dimulai di Wuhan di Cina. Nah, tanggal 1 Januari itu semua pasar ditutup. Tanggal 7 Januari 2020 virus tersebut berhasil diisolasi, kemudian dinamakan dengan 2019 nCoV. Ya, seiring perjalanannya nanti pada tanggal 11 Februari dinamakan di nCoV ini berubah nama oleh WHO menjadi COVID-19. Jadi sampai saat ini kita mengenalnya dengan COVID-19. Kemudian, jadi semua orang mau anak-anak, bayi, dewasa, usia lanjut itu bisa terjangkit virus. Jadi ya virus tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi makanya kalau kita pakai APD, ya, organ tersebut ya wajib kita lindungi ya, yang biasanya itu hidung dengan mulut. Jadi untuk ketika dia masuk di dalam tubuh manusia itu sebenarnya kita diberikan karunia oleh Tuhan, oleh Allah beberapa bagian yang dapat mempertahankan diri dari benda asing dari luar. Benda asing ini bisa debu atau kotoran, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus. Jadi banyak mekanisme pertahanan tubuh kita. Dalam hal ini mekanisme pertahanan tubuh kita ini saya bagi menjadi 3.
Jadi ada first line defense, ada membran mukosa. Jadi membran mukosa itu dia barrier. Jadi barrier terhadap kimia yang masuk ke dalam tubuh. Ada cilia. Cilia itu dia menangkal benda asing agar tidak masuk ke organ paling dalam. Terus ada refleks batuk. Jadi kalau kita menghirup benda asing atau apa, biasanya ada mekanisme batuk. Jadi mekanisme batuk itu dia sebenarnya membersihkan saluran nafas kita, melindungi dari partikel asing. Jadi jangan sampai masuk ke organ paling dalam. Kemudian ada sistem mukosiliar. Jadi semua itu keseluruhan itu sistem. Yang kedua, ada second line. Ketika dia lolos dari first line, ada second line. Second line itu misalnya dendritic cell, makrofag, monosit, neutrofil. Jadi itu yang ada biasanya di darah. Jadi itu membersihkan tubuh kita dari benda asing, virus, bakteri. Ada basofil, ada eosinofil, ada sel mass, ada dan lain-lain. Yang ketiga ada third line. Third line itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu biasanya biasa kita sebut CD4, ada CD8, ada B cell, ada T cell. Jadi kesemua itu bekerja yang namanya, ketika orang bilang oh daya tahan tubuhnya bagus, kesemua itu akan bekerja khususnya dalam mengeliminasi partikel asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Baik, jadi artinya line defense ini yang akan membentengi diri kita dari virus atau bakteri yang masuk dalam tubuh kita. Ya. Baik, kalau dari Ibu sendiri nih, buat kita yang untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apakah cuma orang-orang yang sehat saja yang akan terjangkit virus corona ini, atau orang yang sakit bisa juga terinfeksi? Oke. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makhluk hidup ya diciptakan oleh Allah itu semua pasti ada maksud dan tujuannya, termasuk virus. Jadi virus ini juga adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang punya keistimewaan berbeda di antara makhluk hidup yang lain. Apa istimewanya? Virus itu dia aseluler atau dia tidak punya sel. Sedangkan syarat dari makhluk hidup itu kan dia punya sel. Satuan terkecil dari makhluk hidup itu kan adalah sel. Virus nggak punya sel. Itu istimewanya dia. Kalau kita ngomongnya dia itu makhluk Tuhan paling seksi. Karena dia tidak punya sel. Bagaimana dia bisa dikatakan jadi makhluk hidup? Ternyata kita bisa mengetahui kalau dia itu makhluk hidup ketika dia sudah ada di inang atau di host. Orang sakit, itu kita bisa ketahui apa yang membuat dia jadi sakit. Ternyata ketika ditelusuri, dia tidak bakteri. Oh, ternyata cek ternyata dia ada makhluk Tuhan yang paling seksi itu, yakni virus. Oleh karena itu, kalau sebenarnya kita ingin tanya, apakah orang sehat bisa kena penyakit ini atau tidak? Semua punya potensi untuk dapat penyakit itu. Karena kita nggak tahu kapan dia datang dan kapan dia pergi. Ya kan? Karena dia tidak ada sel. Beda dengan bakteri, beda dengan jamur atau yang makhluk hidup tingkat tinggi yang lain. Oleh karena itu potensi itu sangat besar buat semua orang. Jangan berpikir bahwa hanya orang-orang yang ada di lingkungan orang-orang yang sakit. Itu tidak bisa kita ambil patokan seperti itu. Karena ya itu, keberadaannya itu kita nggak tahu. Tiba-tiba kita sakit. Dan ada juga bahkan orang yang tidak menunjukkan atau asimptomatis ya dok ya, itu tidak menunjukkan gejala. Sehingga itu sangat sulit untuk mengetahui apakah dia itu kena atau tidak. Ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya. Luar biasa sekali jawabannya. Baik Bapak, sebenarnya bagaimana sih virus corona ini masuk dalam tubuh kita? Oke, jadi mungkin saya punya video yang sederhana untuk menggambarkan bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi bisa kita lihat di video ini. Oke, baik. Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Jadi buat teman-teman di rumah, ini kita akan menyaksikan video. Ya sampai saat ini. Tapi mungkin belum ada kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang kita. Mengapa infeksi virus ini bisa?
ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelah. Kalau kayak gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utama, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, protein corona ini akan nempel di paru-paru dengan organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu merampok, ACE2 itu ibarat gagang di rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan menghack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar gak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang gak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah gak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini gak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Iya, jadi selain itu saya punya ini, jadi gambaran tentang bagaimana caranya virus itu masuk ke dalam paru-paru. Jadi virus itu nanti kalau sesuai video, nanti dia berikatan dengan reseptor. Jadi reseptor ACE2 itu dia terdapat di paru, dia terdapat di usus, dia terdapat di jantung, dia terdapat di ginjal. Cuma yang paling sering menimbulkan gejala itu di paru. Di itu. Ya. Jadi artinya yang paling berbahaya itu di paru itu demikian Pak ya? Iya. Baik. Berbicara tentang sistem imun nih Bu ya, kita ada kenal sebagai namanya antibody. Sebenarnya spesifikasi dari kegunaan antibody ini seperti apa Bu? Oke, orang suka ngomong kalau seandainya dia sakit atau tidak sakit itu tergantung sistem imunitas ya, sistem imun yang ada dalam tubuh kita, atau yang orang paling banyak umum kenal itu dia dengan antibodinya kita kuat. Tapi banyak orang yang tidak ngerti apa itu antibody. Jadi antibody itu adalah pasukan ya, pasukan yang membantu tubuh untuk bagaimana pasukan-pasukan kekebalan tubuh itu mampu melawan antigen-antigen yang masuk. Jadi antigen itu bisa berupa virus, jamur, atau bahan-bahan asing yang lain, sehingga antibody ini akan memberikan pertahanan buat tubuh kita. Jadi kalau kita bicara sistem pertahanan tubuh, jadi dari luar sampai dalam itu kita sudah diciptakan Tuhan itu dengan sistem pertahanan tubuh yang baik. Kalau di dalam tubuh kita kenal dengan antibody. Jadi ketika antibody ini ada di dalam tubuh, maka dia dua tugasnya. Jadi dia yang pertama dia akan mengikat seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Ivan tadi, dia akan mengikat antigen-antigen yang akan masuk. Jadi dia ibarat kunci dan anak kunci ya, kunci dan anak kunci. Jadi kuncinya itu di antibody. Dia akan datang antigen-antigen ini dia akan tangkap ya.
tugasnya itu dia akan mengikat antigen yang masuk ke tubuh kita sehingga antigen yang akan masuk apakah itu dia virus atau bakteri tidak bisa bikin apa-apa lagi. Yang kedua, dia memusnahkan. Ya, memusnahkan. Tetapi ini tidak semata-mata dia bekerja sendiri. Jangan dipandang bahwa antibodi itu cuma satu. Antibodi itu dia banyak. Kalau di apa ya? Teorinya itu kita mengenal dengan imunoglobulin ya, IgG ya. Imunoglobulin itu kan ada banyak. Ada IgG, imunoglobulin G, ada imunoglobulin A, imunoglobulin M ya. Dan masing-masing IgG itu dia punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda untuk bagaimana membantu antibodi ini menangkap antigen tersebut. Oleh karena itu perfect Tuhan menciptakan tubuh kita ini dari bagian yang terluar sampai yang dalam. Jadi kalau seandainya kita lihat tadi penjelasan Dr. Ivan, jadi ada yang first line sampai dengan third line itu tahap-tahap bagaimana tubuh kita itu melakukan perlawanan terhadap antigen-antigen yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang paling awal keluar ketika kita itu kena itu adalah antibodi. Baik. Ya, seperti itu. Jadi berbicara tentang sistem imun ini bisa diibaratkan sebagai sebuah tentara dalam sebuah negara, ya, yang artinya menjadi benteng pertahanan agar tidak ada masuk serangan dari luar. Ya. Demikian pula apa itu antibodi itu artinya agar bisa mengikat ataupun memusnahkan. Ya. Jadi kita sering mendengar berita-berita ataupun informasi seputar COVID ya, baik di media sosial ataupun koran. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu nih menanggapi apakah informasi-informasi hoax yang kita terima ini akan bisa menurunkan imun tubuh kita? Oke, jadi begini, sebenarnya era sekarang ini kita kena pandemi tapi arus informasi itu sangat banyak. Jadi semua tentang COVID itu tidak ada rahasia lagi. Istilahnya tidak ada lagi rahasia di antara kita. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melihat. Setiap hari itu diupdate berapa orang yang ODP, ada yang PDP, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, itu semua terbuka sekarang. Jadi untuk data-data atau arus informasi seperti itu, ya sebaiknya kita memilah mana informasi yang terpercaya. Karena ya beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika kita stres atau ketika kita cemas dengan informasi-informasi yang ada, itu dapat menurunkan secara tidak langsung impact-nya itu ke dalam sistem imun kita. Baik. Iya. Baik. Kalau dari Ibu sendiri, pandangan Ibu seperti apa nih? Dari pandangan saya ya, virus itu yang paling bikin dia itu berbahaya atau tidak itu dari proteinnya. Tubuh kita pun, antibodi itu pun terdiri atas protein. Ya, apa hubungannya dengan pengaruh-pengaruh dari media sosial atau apapun itu? Ketika faktor-faktor itu memberikan efek terhadap sistem saraf, maka otomatis ya protein di dalam sel kita, sel tubuh khususnya di dalam antibodi itu akan berkurang. Ya, kemampuan antibodi dalam bekerja itu akan jadi berkurang. Karena protein ini adalah pasukan yang sangat kuat di dalam antibodi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kita itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan berpositif thinking, maka satu sel itu akan ketambahan satu proteinnya di dalam sel. Ini tingkat sel. Sehingga dengan bertambahnya protein itu kan memberikan sebuah potensi bahwa antibodi kita akan lebih bertambah. Baik. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Ya. Jadi memang seperti ini buat teman-teman di rumah juga. Jadi janganlah stres ya. Cari hiburan walaupun cuma di rumah saja, buat hal-hal produktif sebisa mungkin. Karena di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, sebenarnya kita punya banyak waktu untuk meningkatkan skill yang kita punya. Dan benar juga berarti sistem imun tubuh kita ini juga berdampak sekali dengan apa yang kita konsumsi ya Bu.
Jadi Ya. dari pola makan ataupun olahraga kita, pola Siap. tidur kita ya Pak. Ya, Jadi kemudian lanjut pada pertanyaan, kita sering mendengar herd immunity. ya. Ya. Menurut pandangan Bapak seperti apa ini mengenai understanding COVID-19, mengenai herd immunity ini seperti apa Pak? Oke. Jadi mungkin saya minta ditampilkan slide. Jadi saya punya satu jurnal. Jadi jurnal ini dimuat dalam jurnal Immunity, dipublish tanggal 19 Mei 2020. Jadi ini disebutkan bagaimana cara kita tentang herd immunity. Jadi herd immunity ini bahasa Indonesianya imunitas kawanan. Kawanan. Imunitas kawanan. Jadi kalau kita lihat tabel grafik di sini, kita dapat yang S itu yang rentan, terus yang I itu yang infeksius, sama yang R itu yang recover. Pada populasi sederhana, ini ada yang merah ini, jadi ini orang yang infeksius. Jadi kalau infeksius itu nanti dia bisa dalam komunitas ini dia bisa menginfeksi yang lain. Ya. Akhirnya yang lain yang terinfeksi nanti dia recover, membaik. Ya. Akhirnya pada gambar yang ketiga ini nanti dia tinggal satu yang sehat, ya. Yang lain sudah infeksius, yang lain sudah recover. Ya. Jadi yang lain ditularkan, yang lain sembuh. Nah, untuk herd immunity ini sebenarnya kita harus tahu herd immunity ini berdasarkan kalau biasa kita di COVID di crisis center itu setiap hari kita menghitung R0. R0 itu jadi misalnya R0-nya 1 itu satu pasien itu menginfeksi satu orang. Cuma kalau sekarang yang kemarin 25 terus nanti hari ini tidak tahu lagi berapa, itu berarti R0-nya besar. Jadi mungkin bisa R0 misalnya 5, jadi satu pasien itu bisa menginfeksi 5 orang. Nah, yang grafik yang kedua, gambar yang kedua, ini yang bagian A, ini ada hubungan antara R0 dengan herd immunity. Jadi kita tidak tahu ambang herd immunity ini sampai berapa persen. Misalnya contoh, di sini kita dapatkan grafik bahwa herd immunity 70%. 70% itu kalau kita kalkulasi ya, misalnya penduduk Indonesia 270 juta. Jadi untuk mendapatkan herd immunity 70%, jadi 70% kali 270 juta. Kemungkinan 189 juta orang Indonesia Akan terinfeksi. infeksi dulu, baru dia bisa terbentuk herd immunity. Coba bayangkan kalau kita pakai ini herd immunity untuk kekebalan di negara Massal, kita. Jadi belum kita tidak bisa prediksi berapa nanti yang meninggal, makanya konsep herd immunity ini tidak dianjurkan karena nanti akan memakan banyak korban. Jadi herd immunity. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita tidak tahu misalnya 70% itu angka terendah, bahkan ada yang 90% herd immunity. Jadi untuk mencapai herd immunity, jadi diperlu misalnya 270 juta jiwa. Jadi 189 juta orang terinfeksi dulu, baru nanti terbentuk ini herd immunity. Itu 70%. Kalau 90% lebih banyak lagi. Nah, dari yang terinfeksi itu berapa banyak yang meninggal? Itu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi untuk mencapai suatu keadaan herd immunity akan mungkin banyak korban yang akan Banyak sekali korban. Iya, jadi memang untuk herd immunity kita tidak sebaiknya ya tidak. Iya. Cuma memang ada konsep herd immunity kayak begini loh. Jadi itu. Baik. Jadi semoga kita harapkan juga kita tidak akan ada di fase seperti itu ya, Pak. Ya. Jadi buat teman-teman di rumah, kita akan break sejenak dulu. Masih ada banyak pembahasan yang akan kita bahas setelah ini. Jadi buat teman-teman juga yang ingin memberikan pertanyaan, bisa sekali komen saja langsung di live comment. Jadi ini kita masih lanjut satu pertanyaan terakhir dulu nih, ya, tanggung. Jadi sebenarnya Bu, kita sering mendengar ataupun kita mengikuti protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer nih. Sebenarnya bagaimana sih hand sanitizer ataupun sabun ini bisa membunuh virus ini, Bu? Oke. Baik.
Oke, jadi ketika bicara tentang bahan-bahan yang bisa menolong kita ya supaya terhindar dari paparan virus ini, jadi kita lihat dulu bahwa virus itu kan dia ada protein, kemudian di luarnya itu ada glikoprotein, ya, glikoprotein. Jadi kenapa kita harus pakai hand sanitizer atau bahan-bahan disinfektan yang lain ya? Karena ternyata virus ini dia tidak kuat ya, dibandingkan dengan internal dan eksternal, dia lebih cepat mati itu dia di bagian eksternal, bagian luar tubuhnya kita itu dia cepat mati karena dia itu virus itu hanya bisa bertahan di luar tubuh itu dia 2 sampai 20 menit. 2 sampai 20 menit dia bisa bertahan. Setelah itu dia mati. Nah, kita mencegah ya karena dia terdiri atas protein, maka dia larut dalam lemak. Nah, disinfektan atau hand sanitizer itu dia itu berisi kan bahan-bahan kimia atau zat-zat aktif kimiawi yang bisa membuat hancur glikoprotein karena dia larut dalam lemak itu. Oleh karena itu sangat dianjurkan kita harus pakai hand sanitizer untuk mencegah dia dari luar dulu supaya dia belum masuk ya, karena kalau dia sudah masuk lain lagi ceritanya. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang buat teman-teman di rumah juga jangan lupa terus mencuci tangan pakai sabun, gunakan hand sanitizer secukupnya ya. Jadi setelah ini kita akan menjawab pertanyaan melalui live comment dan ada pembahasan-pembahasan juga tertentu. Jadi saya ingin teman-teman kalau misalnya ingin memberikan pertanyaan silakan komen di live comment dan jangan dulu kemana-mana, tetap di UNG TV setelah pariwara berikut ini. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju Good University Government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Terima kasih Anda masih di UNG TV. Saat ini kita akan lanjut lagi bincang-bincang bersama narasumber yang hebat pada sore hari ini. Baik, pertanyaan pertama, sebenarnya bagaimana dok cara menjaga sistem imun tubuh kita? Ya, jadi ini sesuai topik hari ini. Jadi kami dari penyakit dalam itu punya rekomendasi menjaga sistem imun melalui Perhimpunan Alergi Imunologi. Tentu kalau sudah rekomendasi begini berarti sudah ada penelitian sebelumnya. Pertama yang harus kita lakukan, maksudnya tidur itu ya harus cukup lah, tidak boleh kurang tidur, tidak boleh juga berlebihan, karena menurut penelitian kurang tidur pada individu tertentu dia meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Baik. Jadi orang kurang tidur, suka begadang, itu daya tahannya berkurang karena dia kerjanya proliferasi limfosit itu berkurang. Baik. Kedua, diet itu pada defisiensi nutrisi tertentu, misalnya zinc, selenium, tembaga, asam folat, vitamin A, B, C, D, E, diketahui dapat mengurangi sistem imun. Terus yang ketiga nih yang paling penting, hindari merokok ya. Jadi merokok itu dia merusak first line, second line sama third line. Jadi ketika kita merokok pertama mungkin sistem imun first line sampai third line itu bekerja. Tapi ketika kita merokok setahun, 2 tahun dan seterusnya, maka sistem imun itu hampir kerjanya bisa dipastikan sangat berkurang. Jadi kalau ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk, ada jamur yang masuk, itu tidak bekerja lagi seperti yang kita harapkan. Jadi ya memang akan rentan mengalami infeksi, terutama saluran nafas. Kemudian kurangi stres psikologi. Jadi termasuk tadi membaca berita-berita hoax. Kan sekarang fasilitas kesehatan bisa diakses, ya, bisa datang ke fasilitas kesehatan, bisa tanya-tanya orang yang berkompeten melalui medsos dan sebagainya. Ternyata penelitian stres psikologis yang kronik itu mempengaruhi aktivasi beberapa sistem, terutama hipotalamus, pituitari, adrenal, dan sistem saraf simpatik. Terus lain lagi, latihan fisik. Jadi latihan fisik ini juga kita pakai untuk menjaga sistem imun. Jadi latihan fisik dalam hal ini aktivitas fisik, ya. Jangan cuma pandemi ini di rumah terus makan, tidur, tetap kita perlu aktivitas fisik yang teratur. Jadi misalnya 1 minggu 3 kali, durasinya 30 menit, tidak usah harus yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan saja. Selanjutnya, hindari minum alkohol. Alkohol dalam jumlah yang berlebihan menurunkan fungsi sistem imun dengan mengurangi pembentukan makrofag, neutrofil, dan limfosit. Ada penelitiannya. Kemudian vaksin. Nah, sekarang ini vaksin belum ditemukan. Ya. Jadi sebenarnya masalah sekarang ini karena tidak ada vaksin. Jadi kalau orang ada vaksin, seluruh dunia punya vaksin, saya pikir ini corona tidak sampai pandemi begini, sampai orang banyak yang korban. Ya. Jadi terutama untuk pasien-pasien tertentu, misalnya pasien jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah otak. Terakhir, jaga kebersihan, ya, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, mandi. Jadi kalau misalnya dari luar mau masuk rumah, itu misalnya di luar dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 jam, 2 jam, kalau datang ke rumah ya minimal cuci tangan atau ganti baju, atau paling enak itu
mandi. Jadi untuk menjaga kebersihan tubuh dari mikroorganisme. Kemudian itu tadi rekomendasi menjaga sistem imun. Untuk meningkatkan sistem imun ada rekomendasinya. Jadi yang harus kita, ya biasa ini berhubungan dengan konsumsi. Jadi disarankan untuk kita untuk menjaga meningkatkan sistem imun disuruh banyak konsumsi probiotik. Jadi probiotik ini meregulasi respon imun non spesifik dan spesifik. Jadi mengatur fungsi-fungsi yang tadi yang saya paparkan, first line, second line, dan bahkan third line. Kemudian probiotik ini proteksi terhadap infeksi virus. Jadi konsumsi probiotik ini diketahui dapat mengurangi resiko common cold pada individu sehat. Jadi kalau dari penelitian banyak kita konsumsi probiotik itu resiko common cold itu akan berkurang. Misalnya batuk, pilek, influenza dan sebagainya. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem imun ada penelitiannya, disuruh konsumsi zinc. Jadi zinc itu penting dalam perkembangan dan fungsi normal sistem imun, baik non-spesifik maupun yang spesifik. Selain itu, zinc itu ada antioksidan. Jadi dia berfungsi sebagai antioksidan yang menstabilkan membran sel. Yang ketiga, yang terakhir, untuk meningkatkan sistem imun itu sebaiknya mengkonsumsi vitamin D3. Jadi vitamin D3 itu mempengaruhi dan meregulasi fungsi sistem imun. Jadi reseptor vitamin D3 itu menurut penelitian, jadi ada pada beberapa sel yang berperan pada imunitas, seperti monosit, dendritik, sel, limfosit. Jadi ini meregulasi, membantu mereka bekerja. Jadi untuk disarankan berjemur. Jadi berjemur itu untuk pembentukan vitamin D3 minimal 10-15 menit 3 kali seminggu, kira-kira jam 8 atau jam 9. Gitu Baik, saja. jadi memang artinya untuk di tengah pandemi seperti ini kita menjaga sistem imun tubuh kita ini sangatlah penting ya. Minimal teman-teman di rumah bisa mengatur pola tidur, mengatur pola makan, dan berolahraga minimal 30 menit per hari, apa ya? Jadi berjemur itu bukan membunuh langsung virusnya, tidak. Jadi dia akan merangsang pembentukan vitamin D, sehingga vitamin D itu berfungsi untuk membantu meningkatkan fungsi-fungsi yang first line, second line, dan third line. Jadi itu. Baik. Jadi tugas dari kita berjemur ini tentunya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bukan untuk membunuh virusnya. Baik. Kita akan bertanya kepada Ibu dulu nih, ya. Sebenarnya Bu, kalau orang yang sudah terinfeksi, apakah ini bisa terinfeksi kedua kalinya? Terinfeksi kembali ya. Iya. Virus itu dia masuk di dalam tubuh itu tujuannya itu satu, memperbanyak diri. Jadi dia melakukan reproduksi di dalam tubuh hostnya atau inangnya ya. Jadi semakin dia banyak di dalam tubuh, semakin ada potensi orang itu sampai mencapai kematian. Karena memang misinya itu, memperbanyak diri dia di dalam tubuh. Pertanyaannya adalah, apakah ketika dia sudah terinfeksi, apakah akan terinfeksi kembali? Bisa ya, bisa tidak, karena tergantung tingkat keparahan dari virus itu sendiri. Misalnya kalau cuma influenza biasa ya, influenza biasa, apakah dia tidak akan kembali? Bisa kembali ketika sistem kekebalan tubuh kita menurun. Tapi beda dengan penyakit-penyakit yang lain, contohnya seperti COVID-19 ini. Kalau seandainya COVID-19 itu kan dia sasarannya adalah paru-paru. Ketika dia mampu memperbanyak diri di dalam paru-paru dan dia merusak organ-organ yang lain, otomatis kan sistem pernapasan yang akan terganggu. Sehingga kemungkinan dia itu bisa sampai mencapai kematian itu sangat tinggi. Apakah dia akan kembali lagi? Tergantung. Sudah itulah saya bilang, tergantung sistem kekebalan tubuh yang dibentuk oleh tubuh kita. Beda dia dengan HIV ya. Beda dia dengan HIV. Kalau HIV kan
di dalam tubuh itu dia bisa mengalami masa inkubasi itu sampai 10 tahun. Kita tidak tahu apakah ada virus HIV di situ atau tidak. Kalau virus COVID-19 ini karena dia efeknya terlalu cepat ya, itu memberikan pengaruh yang sangat signifikan buat tubuh itu sendiri karena langsung ada tampakan ya antibodi itu bekerja. Bagaimana dengan orang yang tidak menunjukkan gejala? Ketika dia tidak bisa menunjukkan gejala, berarti itu menandakan bahwa dia dalam keadaan normal. Antibodinya masih bekerja baik. Sehingga apa yang disebut dengan makrofag, neutrofil atau natural killer cell itu bagus dia. Baik. Iya, seperti Jadi itu. ini kita bisa kaitkan juga nih, ada pertanyaan melalui live comment dari Leres Sidiawan mengenai apa yang sudah Ibu jelaskan tadi juga. Selain ada ODP, sekarang kan muncul orang tanpa gejala. Itu gimana sih biar kita tuh bisa tahu kalau ternyata kita ini telah terinfeksi karena kita sendiri pun tidak merasakan gejala dari virus corona itu sendiri. Ya. Bagaimana menurut Ibu? Seperti yang saya sampaikan bahwa virus itu beda. Jadi kita nggak tahu apakah dia ada dalam tubuh kita atau Ya, tidak ada. sekali. Kita bisa tahu ketika dia sudah sakit. Iya kan? Itu bedanya dengan bakteri. Kalau bakteri kan ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, reaksi itu langsung bisa diketahui, ya. Tapi kalau dia virus kita nggak ngerti karena tidak ada sel dia. Bisa diketahui ketika orang itu sakit atau orang itu dites. Jadi kayak Mas host ini harus mencurigai diri, apakah saya ini terinfeksi atau tidak? Ya kita tidak tahu. Kalau merasa sehat tapi ada keraguan, mendingan tes. Ya kan, mendingan tes untuk mengukur apakah virus itu sudah masuk di dalam tubuh kita atau tidak. Oleh karena itu beda dengan bakteri, dengan jamur, untuk mengetahui keberadaan virus ini dia lebih sensitif ya, lebih spesifik maksudnya untuk dia supaya bisa diketahui. Kalau sama dengan dokter Ivan ini kan ketika orang batuk-batuk bisa jadi dia ada hasil diagnosisnya mungkin dia kena TBC dengan kriteria yang sudah dimiliki oleh pasien-pasien TBC. Tapi kalau virus yang disebabkan oleh virus itu susah, ya dia susah karena bisa dilihat dari tingkat keparahan yang akan disebabkan oleh virus tersebut. Baik. Ya, saya menambahkan. Bisa, Dok, silakan, Jadi Dok. kalau kan OTG banyak tanpa gejala tapi terkonfirmasi COVID. Iya. Jadi kalau di suatu daerah itu sudah ada wabah seperti itu, maka kita harus memperlakukan orang lain itu seperti pasien COVID. Pasien COVID ya. Jadi kita anggap teman kita itu pasien, makanya kita harus menjaga diri sendiri. Dan kalau orang misalnya kita seperti ini, saya harus menjaga orang lain, bukan cuma diri saya yang dijaga, tapi orang lain juga harus saya jaga. Physical distancing, kalau keluar pakai masker, karena saya tidak tahu apakah saya terkena infeksi COVID atau tidak. Jadi bukan cuma saya yang melindungi diri saya sendiri, tapi kita harus melindungi juga orang Baik, lain. benar sekali. Jadi memang artinya jangan sepelekan lah virus ini Ya, ya. Tetap kita harus ikuti anjuran pemerintah Ya. dan dalam melakukan aktivitas apapun kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ini Dok, ada pertanyaan dari Muhammad Rizky Botutihe. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya untuk Dr. Ivan. ya, silakan. Kalau menurut Dok, poin penting bagi kita dalam menjaga sistem imun tubuh tetap aman dari virus gimana Dok? Lalu jika dilihat dari kasus Gorontalo, mengingat sudah banyak yang terpapar COVID, apa ada saran dari Dok untuk orang-orang yang tidak mudah terkena virus? Jadi untuk virus apalagi COVID ini tetap sesuai tadi yang saya rekomendasikan. Jadi tidur yang cukup, diet, hindari merokok, kurangi stres psikologi, latihan fisik, minum alkohol dihindari, vaksin dan jaga kebersihan. Jadi untuk orang-orang ya sebenarnya simple. Jadi kita kalau keluar ya sama sesuai protokol kesehatan lah. Kemudian jadi ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang, "Oh, ini masyarakat sudah mulai jenuh sebenarnya." Ya. Jadi forum kali ini kita harus sampaikan lagi bahwa ini pandemi ini ya memang akan lama. Jadi masyarakat itu tidak boleh jenuh, tetap harus
menjaga dirinya sendiri, menjaga keluarga, ya. Jadi orang ibadah saja ada protokol sendiri, ya, apalagi di tempat yang kayak keramaian begitu ya. Kalau saya sesuai dengan protokol kesehatan saja. Jadi hindari yang keramaian. Tuh, kalau keluar, ya kalau memang harus keluar ya pakai alat pelindung diri, masker, pakai cuci tangan, hand sanitizer minimal. Ya. Jadi kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita ini positif atau negatif. Karena kalau satu terkonfirmasi positif, misalnya di sini, kalau terkonfirmasi positif satu orang, semua kita nanti yang harus di tracking, ya, di tracking untuk melihat penularannya seperti apa. Baik, jadi memang artinya kita harus menjaga diri kita sendiri ya. Ya. Jadi jangan anggap sepele, tetap ikuti protokol kesehatan. Jadi kalau sesuai agama, menjaga kesehatan itu fardu ain. Fardu ain. Ya, jadi wajib. Jadi kita harus menjaga kesehatan sebenarnya. Baik, benar sekali. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Inhal Arifin. Ini bisa Ibu yang menjawab. Mau bertanya, Bu, kan tadi dijelaskan cara penyebaran virus ini melalui droplet atau percikan air yang keluar saat batuk atau bersin. Nah, kalau dia sudah meninggal, terus dibungkus pakai plastik, dibungkus kain kafan, kasih plastik lagi, semprot disinfektan, sampai nah kapan dia batuk dan bersin buat nyebarin virus? Sampai-sampai petugas pemakaman harus pakai APD, kan dia udah meninggal. Gimana nih menurut pandangan Ibu? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Baik. Karena ini jadi masalah buat para keluarga ya, para keluarga yang ketika ada orang yang terindikasi COVID-19 harus melalui protokol untuk bagaimana cara mengebumikan orang yang meninggal tersebut. Jadi kita ini berangkat dari kekhawatiran, berangkat dari bagaimana caranya virus ini tidak mengkontaminasi orang lain, ya, tidak menginfeksi orang lain lagi. Kenapa? Saya bilang tadi, dia itu butuh inang. Selama sel-selnya kita itu masih berfungsi atau sel-selnya kita itu hidup, maka selama itu virus itu dia ada. Baik. Misalnya begini, ketika orang saya misalkan di orang AIDS ya, di HIV AIDS. Kenapa orang yang tidak terkontaminasi virus HIV langsung, tapi tiba-tiba dia terindikasi ada HIV di dalam tubuhnya? Ternyata hanya dari cukur-cukur apa ya? Laki-laki ini paling banyak. Cukur-cukur jambang, cukur kumis. Karena darah yang melekat di dalam situ, walaupun dia sudah kering, tetapi masih ada sel-selnya sedikit saja yang hidup, itu bisa jadi virus tetap bertahan di situ. Oleh karena itu, kenapa protokoler mengkebumikan orang yang sudah meninggal itu sebegitu detailnya, itu karena menjaga kemungkinan jangan sampai ya virus-virus itu bisa menulari orang lain, apalagi kalau masih mau dibuka, apalagi kalau seandainya ya dia itu walaupun sudah dikubur, kalau dia sudah dikubur insya Allah dia aman, tapi siapa yang mengerti dia akan masuk di hewan-hewan yang lain, ya kan? Siapa yang ngerti? Karena kan tanah juga ini ada makhluk hidup. Nah, ketika dia masuk di dalam hewan lain, kemudian ada perantara sehingga pada akhirnya dia menulari orang lain kembali, kan itu bisa jadi. Ikhtiar itu yang sangat membuat protokoler kesehatan yang harus dijalani itu. Dan banyak orang yang tidak sadar, kenapa sih kan dia sudah mati? Ya, sudah mati, kenapa masih mau dikhawatirkan lagi? Itu yang kadang sedih kalau seandainya andai kamu kena, ya kan? Ya, tidak ada yang kita tahu karena memang ini virus ini tidak bisa kita lihat. Ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Jadi begini saya menambahkan. Baik. Jadi pertama kali di corona itu dari hewan. Dulu itu penularannya dari hewan ke hewan. Nah, seiring perjalanan waktu ada laporan dari hewan ke manusia. Karena virusnya bermutasi sangat cepat, kan beda organismenya. Nah, seiring perjalanan waktu lagi dari manusia ke manusia, kita tidak tahu penelitian berikutnya lagi dari mana ke mana dia menularkan ke manusia. Itu terakhir jurnal terbaru bahwa tinja atau kotoran orang yang terkena, orang yang menderita COVID itu virusnya banyak dan aktif, jadi bisa menularkan ke orang lain misalnya. Jadi untuk prosedur pemakaman jenazah
Jadi ya memang kan orang meninggal itu dibersihkan dulu ya semua. Jadi takutnya ada cairan tubuh atau ada yang lain, itu yang harus dijaga. Baik. Karena ini COVID ini masih baru, informasi itu belum banyak. Jadi siapa tahu nanti 1 bulan kemudian ada menular lewat keringat misalnya. Ya. Jadi beberapa jurnal terbaru juga pasien bilang dia tidak sakit, tapi tidak batuk-batuk, tidak sesak, tapi ada infeksi di mata. Ternyata setelah diperiksa COVID. Jadi sekarang sudah banyak lagi variasi, virusnya sudah bermutasi, virusnya tambah ganas. Jadi kita tidak tahu, makanya kita harus menjaga diri. Jadi kalau pertanyaannya, ya bagus sekali pertanyaannya. Orang sudah meninggal, orang meninggal itu banyak emosi di situ ya. Jadi keluarga yang ditinggalkan, kita juga yang akan memakamkan. Jangan dipikir orang yang akan memakamkan itu santai-santai saja, tidak sedih atau apa ya. Jadi itu melibatkan emosional yang banyak. Tapi ya memang prosedurnya begitu. Orang yang memakamkan juga kan nanti pulang ke rumah ya. Dia punya keluarga di rumah. Jadi kalau dia memakamkan tidak sesuai protokol, kasihan orang di rumah ya. Orang-orang yang bergaul di sekelilingnya ya, itu mungkin intinya kita harus mencegah. Jadi tetap ikuti aturan-aturan pemerintah dan menggunakan atuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya melalui live comment. Terus pantau COVID-19 Talk Series karena kita akan ada kuis melalui Instagram UNG TV. Jadi nanti buat teman-teman yang mau ikut kuisnya, jangan lupa follow Instagram UNG TV ya. Jadi terakhir nih pertanyaannya mengenai sistem imun tubuh. Apakah puasa ini dapat meningkatkan imun tubuh kita? Dijawab oleh siapa dulu nih? Tahun 2005 itu ada penelitian dokter spesialis paru di Surabaya. Jadi beliau meneliti tentang pengaruh puasa terhadap sistem imun. Sistem imun yang diperiksa itu limfosit. Limfosit itu diperiksa apa fungsinya, berkurang dari segi fungsi dan dari segi jumlah. Ternyata justru tidak ada perubahan. Jadi dengan puasa itu justru malah meningkatkan sistem imun. Tapi di situ ada respon. Maksudnya ketika kita menjalani puasa dengan coping itu tulus, ikhlas, itu meningkatkan sistem imun. Tetapi kita copingnya negatif, misalnya terpaksa, emosinya kayak marah-marah begitu, itu justru malah akan menurunkan sistem imun. Jadi tergantung copingnya. Jadi penelitian itu menunjukkan dengan puasa tidak akan menurunkan sistem imun malah. Jadi terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau ikut kuis ya, jangan lupa follow Instagram UNG TV, terus pantau Instagramnya karena akan besok sudah ada pengumuman pemenang ya. Jadi setelah ini kita mau minta dulu closing statement dari Ibu dulu nih yang pertama. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang nonton live pada sore hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Statement dari saya, jangan pernah meremehkan keberadaan virus ini, karena visi misi dari virus ini dia adalah memperbanyak diri. Jadi ketika dia sudah kena ke tubuh kita, maka bukan tidak mungkin dia akan merusak semua organ-organ tubuh kita yang lainnya. Kemudian ketika kita sudah terpapar virus ini atau belum terpapar virus ini, jangan juga berpikir negatif, karena percaya saja bahwa Allah sudah menciptakan pasukan kekebalan tubuh di dalam tubuh kita yang antara lain antibodi ya, yang antara lain antibodi. Ketika antibodi kita bagus, maka insya Allah kita dinyatakan kuat. Dan ketika antibodi kita menurun, maka berusahalah untuk tetap terus berpikiran positif, karena pikiran positif itu akan memberikan atau akan menambah jumlah protein di dalam sel-sel kekebalan tubuh kita. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Oke, silakan Bapak untuk closing statementnya nih. Kalau saya closing statement, sebenarnya menjaga kesehatan itu hukumnya dalam Islam fardu ain. Jadi mulai dari situ. Jadi ketika kita menjaga kesehatan diri sendiri, jadi sekarang ini
bukan cuma tenaga medis yang membantu mengatasi COVID, tetapi orang yang diam di rumah, orang yang melaksanakan prosedur kesehatan, itu bagian dari menjaga kesehatan sebenarnya. Jadi bukan cuma, ya mungkin dibilang, oh cuma yang medis itu yang bekerja, orang yang di rumah juga sebenarnya dapat, kalau kita hitung-hitungan pahala ya, misalnya menjaga kesehatan fardu ain, yang melaksanakan mendapat pahala. Bukan cuma yang menjaga, yang eksekutor di lapangan, yang mengatasi orang sakit itu ya, tapi yang orang diam di rumah, ya, orang yang menjaga keluarganya, ya, membatasi diri dan sebagainya, ya, itu sebenarnya termasuk juga ini. Coba bayangkan, kita kayaknya seumur hidup tidak pernah ada yang sampai dibatasi ibadahnya. Ya. Orang ibadah saja dibatasi karena ya memang itu tadi berbahaya. Jadi bukan berbahaya, maksudnya mencegah penularan. Jadi ya semua kita ini kalau melaksanakan protokol yang disarankan sama pemerintah, ya insya Allah secepatnya kita melalui pandemi ini. Jadi informasi sekarang yang mengalir begitu deras, ya tinggal kita pilih-pilih yang mana. Kalau memang kurang, coba bertanya ke orang-orang yang kira-kira Anda bisa menemukan titik terang lah, jangan menyimpulkan sendiri. Baik, itu saja. Sekali. Apalagi Gorontalo ini sekarang sudah masuk dalam PSBB tahap 3, kita pun semua berharap semoga ini akan segera berakhir ya Pak ya? Ya, insya Allah. Insya Allah akan segera berakhir. Amin. Dan buat teman-teman di rumah, jika teman-teman ingin mendownload materi yang narasumber sampaikan, ini bisa teman-teman download di elearning.ung.ac.id. Dan buat teman-teman ingin berdiskusi juga dengan pemateri, bisa melalui Sekolah Rakyat UNG. Dan terus pantau sosial media UNG TV. Saya Prasetyo Darmawan Sugeng bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di COVID-19 Talk Series berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya.